Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan perbuatan manusia dengan perbuatan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan manusia? Nah, yang dimaksud perbuatan manusia adalah segala gerak atau proses yang terjadi di dalam diri manusia. Sekali lagi, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan manusia itu adalah segala gerak dan proses yang terjadi dalam diri manusia. Nah, perbuatan manusia ini ada dua jenis. Yang pertama ada ittirori, ya, yang bersifat paksaan, dan yang kedua itu ada ikhtiari yang bersifat pilihan. Nah, apa itu perbuatan manusia yang ittirori? Perbuatan manusia ittirori itu adalah perbuatan yang di dalam terjadinya manusia itu tidak memiliki pilihan. Nah, contohnya misalnya menggigil pada saat demam. Nah, menggigil pada saat demam itu bersifat paksaan. Manusia itu tidak memiliki pilihan. Misalnya memilih untuk tidak menggigil. Nah, itu nggak bisa, ya. Atau juga kedipan mata di dalam waktu tertentu, ini juga ittirori. Jadi manusia itu tidak memiliki pilihan, ya, untuk tidak berkedip, ya, atau juga misalnya terpleset dan sebagainya. Nah, itu adalah perbuatan manusia ittirori atau perbuatan manusia yang bersifat paksaan. Nah, sementara perbuatan manusia yang ikhtiari atau bersifat pilihan, yaitu perbuatan yang di dalam terjadinya manusia memiliki pilihan. Jadi sebaliknya dari perbuatan manusia ittirori. Misalnya duduk, ya. Nah, duduk itu perbuatan ikhtiari, bersifat pilihan. Jadi manusia memiliki pilihan, misalnya untuk duduk atau tidak duduk, ya, berbaring, berdiri. Manusia memiliki pilihan, atau juga belajar, ya, sama, memiliki pilihan untuk belajar atau tidak belajar dan sebagainya. Nah, di dalam perbuatan manusia yang bersifat ittirori itu para ulama kalam sepakat, ya, bahwa perbuatan ittirori ini diciptakan oleh Tuhan dan merupakan perbuatan Tuhan. Semua sepakat. Nah, tetapi di dalam perbuatan manusia yang bersifat ikhtiari itu para ulama kalam berbeda pendapat. Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan ikhtiari itu sama halnya dengan perbuatan ittirori, artinya diciptakan Tuhan dan merupakan perbuatan Tuhan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa perbuatan manusia, ya, atau pendapatnya bahwa perbuatan manusia itu terjadi didahului dengan kehendak dan daya, ya, atau kudroh. Nah, sementara kudroh itu terjadi atau diciptakan berbarengan dengan terjadinya
perbuatan. Nah, adapun Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan ikhtiari itu diciptakan manusia dan merupakan perbuatan manusia. Nah, ini didasarkan pada pendapatnya bahwa perbuatan manusia itu terjadi, ya, atau perbuatan itu terjadi didahului oleh kehendak, ya, iradah, dan daya, ya, atau kudro atau istitoah. Nah, sementara kehendak dan daya itu diciptakan sebelum, ya, terjadinya perbuatan. Nah, sementara Maturidiyah berpendapat bahwa di dalam perbuatan ikhtiari, ya, di dalam perbuatan yang bersifat pilihan, itu ada dua perbuatan. Yang pertama perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Nah, perbuatan Tuhan itu berupa penciptaan daya dalam diri manusia, sementara perbuatan manusia itu berupa pemakaian daya. Ya, seperti halnya golok itu, ya, diciptakan atau dibuat oleh pandai besi. Nah, sementara kita ini menggunakan golok itu, gitu, ya, apakah untuk kebaikan atau keburukan atau kejahatan, gitu. Nah, maka dari penggunaan daya inilah, ya, manusia itu berhak atas upah, ya, dan ancaman, begitu, atau siksaan. Nah, ketika manusia itu menggunakan, ya, daya itu di dalam kebaikan, maka dia berhak memperoleh upah, ya, atau adanya upah, yang menyebabkan adanya upah, ya, atau pahala. Nah, sementara kesalahan di dalam menggunakan daya atau menggunakan daya itu untuk perbuatan yang jahat, ya, atau perbuatan yang buruk, nah, itu menyebabkan adanya ancaman, ya, atau siksa. Nah, itu menurut Maturidiyah, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi dasar, ya, pemahaman untuk materi-materi selanjutnya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.